untuk kesempatan yang berikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan materi yang berkaitan dengan menjelaskan konsep teori humanistik menurut para ahli. Sebelum saya menjelaskan konsep teori humanistik, saya menjelaskan sedikit berkaitan dengan teori humanistik tersebut. Langsung saja. Teori humanistik merupakan teori belajar yang bertujuan memanusiakan manusia, yaitu untuk pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Teori ini tidak lepas dari pendidikan yang berfokus pada bagaimana menghasilkan sesuatu yang efektif, meningkatkan kreativitas, dan memanfaatkan potensi yang ada pada seseorang. Yang berikut menjelaskan konsep teori humanistik menurut para ahli. Jadi di sini saya menemukan 7 ahli yang mengemukakan berkaitan dengan teori humanistik. Ahli pertama, David Cole. Teori humanistik ini menalurkan teori hasil pemikirannya bahwa belajar merupakan sebuah proses saat pengetahuan diciptakan melalui perubahan atau transformasi pengalaman. Cole dikenal dengan teori pembelajaran eksperimental atau experimental learning theory, yaitu sebuah teori pembelajaran yang ditekankan pada model holistik. Ada juga beberapa tahapan berkaitan dengan teori humanistik yang dikemukakan oleh Cole. Yang pertama, concrete experience. Tahap ini merupakan tahap paling awal di mana seorang mengalami suatu kejadian sebagaimana adanya. Ia melihat, merasakan, lantas menceritakan kembali pengalaman yang dialami. Yang ke B, reflect observation. Tahap ini, seorang mengalami kejadian yang tadi mencoba untuk melakukan observasi berupa pencarian jawaban, melaksanakan refleksi yang kemudian ditandai dengan munculnya pertanyaan tentang kejadian terkait. Yang ke C, abstract conceptualization. Tahap ini merupakan kondisi di mana seorang membuat abstraksi atau mengembangkan teori dari objek perhatian suatu kejadian. Yang ke D, active experiment. Tahap ini merupakan titik di mana seorang secara aktif melakukan percobaan yang merupakan hasil dari aplikasi konsep. Dan saya ulangi sekali lagi, yang bagian D, active experimentation. Tahap ini merupakan titik di mana seorang secara aktif melakukan percobaan yang merupakan hasil dari aplikasi konsep dan teori spesies kenyataan. Ahli yang kedua yaitu Cone dan Mungor. Cone dan Mungor memiliki teori tersendiri mengenai pembelajaran. Pada teori humanistik, menurut mereka ada beberapa golongan atau kelompok berkaitan dengan teori humanistik. Yang pertama, kelompok aktivis. Tipe orang dengan golongan belajar ini adalah mereka yang tidak sungkan untuk melibatkan diri dan berkontribusi dalam kegiatan dan menginginkan pengalaman baru. Sifat orang dengan gaya belajar ini biasanya mudah diajak ngobrol, pemikirannya relatif terbuka. Yang kedua, kelompok reflektor. Tipe orang dengan golongan belajar ini ditandai dengan karakteristik sifat orang yang sangat hati-hati, cenderung memiliki banyak pertimbangan sebelum berani mengambil keputusan, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, dan orang ini cenderung konservatif. Yang ke C, berkaitan dengan kelompok teroris. Jadi kelompok teroris ini merupakan golongan belajar yang termasuk orang-orang yang kritis, hobi menganalisis segala hal dari segala sisi, pemikirannya rasional dan sangat menggunakan akal sehat. Yang keempat, kelompok pragmatis, yaitu golongan belajar ini didomisili oleh orang-orang dengan karakteristik yang praktis, menyukai hal-hal yang ringkas dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, Habermas. Habermas berpendapat bahwa humanistik merupakan teori belajar yang terjadi ketika seorang melakukan integrasi dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud oleh Habermas di sini adalah lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang keempat, Bloom dan Krathwohl. Bloom dan Krathwohl mengklasifikasikan beberapa tujuan belajar berkaitan dengan teori humanistik. Yang pertama, domain kognitif. Domain ini terdiri dari beberapa level atau tingkatan belajar, yaitu pengetahuan, pemahaman, sintesis, dan evaluasi. Yang ke B, domain psikomotorik. Ada beberapa bagian yang merupakan rangkaian dari domain psikomotorik ini, antara lain meniru gerakan, menggunakan konsep untuk bergerak, ketepatan dalam melakukan gerakan, dan melakukan gerakan dengan benar. Yang ketiga, domain efektif. Domain ini merupakan syarat akan sesuatu yang berhubungan dengan adanya suatu penghargaan yang bisa diterima. Yang kelima, Abraham Maslow memiliki pandangan berbeda terkait dengan teori humanistik ini.
Maslow berpendapat bahwa teori humanistik merupakan teori belajar untuk mengerti sekaligus sikap diri kita sendiri. Bagaimana kita mencarikan diri kita sendiri sampai potensi apa yang ada pada diri kita untuk kita kembangkan ke arah tertentu. Ahli yang keenam yaitu Carl Rogers. Menurutnya teori humanistik merupakan teori belajar yang dibutuhkan sikap saling menghargai tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pelajaran. Yang ketujuh, Arthur Combs berpendapat bahwa teori humanistik merupakan teori belajar yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Pada kegiatan belajar, seorang bahkan guru tidak boleh memaksa suatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Karena ketika muncul perlawanan, hal itu sebenarnya bentuk perilaku yang buruk yang mencerminkan ketidakmauan seseorang untuk mempelajari hal yang bukan minatnya, karena sama saja dia melakukan sesuatu yang baginya tidak mendatangkan kepuasan. Baik, sekian saja pemaparan materi dari saya. Sesi yang berikutnya saya buka kesempatan untuk sesi diskusi. Jadi di sini saya memberi waktu untuk 3 penanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan waktu dan kesempatan. Oke, baik, dari teman Tania. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini saya akan bertanya kepada teman Jifri. Di sini Anda mengatakan bahwa teori humanistik sangat penting dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Di sini saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan oleh seorang pengajar jika hendak menerapkan teori humanistik dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Pertanyaan kedua, dari teman Jifri. Terima kasih. Saya atas nama Sofia Ari ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan konservatif? Terima kasih. Berkaitan dengan apa dilakukan oleh seorang guru dalam berperan dalam mengajar berkaitan dengan teori konservatif. Dalam menerapkan teori humanistik. Dari sini dalam menerapkan teori humanistik, seorang guru bisa menjadi fasilitator bagi para peserta didik dengan cara memfasilitasi dan memfasilitasi pengalaman belajar dengan menerapkan strategi pembelajaran yang dibuat didik secara aktif serta menyampaikan materi pelajaran dengan sistematis. Dari teman Sufrin berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan konservatif. Dari sini saya jelaskan bahwa konservatif itu merupakan suatu yang mempertahankan keadaan, kebiasaan atau tradisi yang berlaku. Misalnya di sini suatu tradisi yang berlaku, macam adat-adat itu, karena adat-adat itu diwariskan dari nenek kita yang dari dulu hingga sampai di generasi yang baru sekarang kita masih mempertahankan hal-hal itu. Ada pertanyaan? Oke, baik, saya ingin menjawab pertanyaan terakhir dari teman Erwin Benua berkaitan dengan apa hubungan Carl Rogers dan Abraham Maslow. Di sini saya membaca yang pertama. Memiliki pandangan dari Abraham Maslow, memiliki pandangan berbeda terkait dengan teori humanistik ini. Maslow berpendapat bahwa teori humanistik merupakan teori belajar untuk mengerti sekaligus sikap diri kita sendiri. Bagaimana kita mencari diri kita sendiri sampai potensi apa yang ada pada diri kita untuk kita kembangkan ke arah tertentu. Yang berikut dari Carl Rogers, menurutnya teori humanistik merupakan teori belajar yang dibutuhkan saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang belajar. Jadi hubungan antara Abraham Maslow dengan Carl Rogers di sini berkata di sini saling memberikan tanggapan bahwa teori humanistik ini merupakan teori yang saling menghargai
sikap antara individu ataupun kelompok. Ya, mungkin teman ada pendapat? Oke, baik, sesi berikut sesi kesimpulan. Di sini saya mengambil kesimpulan dari 7 ahli yang mengemukakan teori komunistik, bahwa teori komunistik itu pada dasarnya merupakan teori yang bertujuan untuk memanusiakan manusia, untuk pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri antara orang belajar, antar individu maupun antara kelompok. Sekian, terima kasih.